나나, 음, 예전에 가깝잖아. Apa jadinya jika lalat jatuh cinta pada manusia? Menarik bukan? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ega atau Lalat, sebuah film India yang rilis tahun 2012. Film dimulai dengan seorang anak perempuan yang tidak bisa tidur, meminta pada ayahnya untuk menceritakan sebuah dongeng. Lalu sang ayah menceritakan kisah tentang seekor lalat yang bernama Nani. Dan inilah kisahnya. Wanita cantik yang sedang mengerjakan karya seni ini namanya Bindu. Dia adalah seorang miniatur artis, yaitu pembuat karya seni berukuran kecil. కరెంట్ ఆఫీస్కి ఫోన్ చేయవా? Dan laki-laki yang tersenyum sumringah ini adalah Nani, tokoh utama di film ini. Dia sangat menyukai Bindu. Apapun dia lakukan untuk mencuri perhatian Bindu. Contohnya seperti sekarang. Melihat kelakuan aneh Nani, temannya bertanya, kenapa Nani sangat senang, padahal Bindu menutup jendelanya. Nani menjawab dengan yakin, Bindu melakukan itu sebagai tanda cinta, karena dia tahu, jika dia tidak menutup jendelanya, maka Nani akan terus berdiri di situ sepanjang malam. Mendengar pembicaraan mereka berdua, Bindu tersenyum. Rupanya diam-diam Bindu juga menyukai Nani. Lalu, kita akan berpindah ke Sudep, seorang pengusaha kaya. Selama ini gampang sekali bagi Sudep untuk mendapat wanita. Tapi sampai saat ini, tidak ada satupun yang benar-benar membuat Sudep jatuh cinta. Sementara itu Bindu yang bekerja untuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu pendidikan, diberitahu bahwa sebuah perusahaan besar akan berdonasi untuk organisasi ini. Bindu pun mendatangi perusahaan itu, yang ternyata itu adalah perusahaan milik Sudep. Dan saat melihat Bindu untuk pertama kalinya, Sudep langsung terpana. Bindu lalu memperkenalkan dirinya. 아마인 로벨 펌비죠. Sementara itu, tanpa basa-basi, Sudep langsung mengeluarkan cek untuk berdonasi dengan jumlah yang sangat besar. Bindu langsung menggunakan uang itu untuk kebutuhan pendidikan. Tentu saja Sudep hadir agar bisa lebih dekat dengan Bindu. అంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాడు. Mereka lalu makan bersama, dan ternyata Nani diam-diam mengikuti mereka. Bindu pun tersipu malu dengan tingkah konyol Nani. నేను ఒక స్పూన్ నీకు తినిపిస్తాను. Melihat sikap aneh Bindu, akhirnya Sudep menyadari kehadiran Nani. Merasa sudah tidak nyaman, Sudep mengajak Bindu pulang. Tapi Nani lagi-lagi mengikuti mereka. Kemarahan Sudep semakin memuncak ketika Bindu meminta berhenti hanya untuk menemui Nani. Bindu dan Nani menghabiskan waktu bersama, dan ini momen pertama kalinya untuk mereka. Setelah Nani mengantar Bindu pulang, tiba-tiba Sudep menghadangnya. Dia membawa Nani ke hutan, menghajarnya sampai Nani tak bernyawa. Di malam yang sama, Bindu yang tidak tahu apa-apa mencoba menghubungi Nani. Dia hendak mengutarakan cintanya dan berharap Nani datang. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada jasad Nani. Keesokan harinya saat Bindu berangkat kerja, dia melihat banyak orang berkerumun. Bindu perlahan mendekat. Sungguh kaget dia ketika melihat orang yang sudah tidak bernyawa itu adalah orang yang dia cintai. Beberapa waktu setelah kejadian itu, di suatu tempat seekor lalat menetas, dan dia adalah Nani. Nani yang baru terlahir ini tidak ingat apa-apa. Nani terbang ke sana kemari tanpa alamat. Sampai akhirnya tanpa sengaja dia tiba di sebuah rumah.
Ternyata itu adalah rumah Sudep. Melihat Sudep, ingatan Nani perlahan kembali. Dia ingat saat-saat kematiannya. Dia langsung ingin balas dendam dan menyerang Sudep. Sayangnya ukuran Nani terlalu kecil. Sudep bahkan tidak merasakan apapun. Nani lalu pergi ke tempat Bindu. Dia berusaha memberitahu Bindu bahwa dirinya adalah Nani. Tapi Nani gagal. ఏమైంది నాని నాని ఏడిపిస్తున్నాడు. Bindu ternyata belum bisa menerima kepergian Nani. Sudep yang tahu hal ini memanfaatkannya, datang menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Bindu. నువ్వు కూడా నిజంగా నానిని లవ్ చేస్తే తనని మర్చిపోవాలి. Nani yang marah lalu mengganggu Sudep. Ayo, oke? Dia bahkan mengikuti Sudep kembali ke rumahnya dan hampir membunuhnya. అరగంట వరకు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయవద్దురా. Hey. Esok paginya Sudep melakukan pertemuan dengan Bindu dan teman-temannya, memberitahu mereka bahwa dia akan ke New Delhi bertemu dengan Menteri Pendidikan. Sudep ingin mengajak salah satu dari mereka untuk berpresentasi. Saat Sudep bertanya siapa yang akan ikut, Sudep langsung melotot padanya, karena yang Sudep inginkan adalah Bindu. Tapi dia tidak bisa langsung mengajaknya supaya modusnya tidak terlihat. Pada akhirnya Sudep lega karena Bindulah yang ikut. ఎంతసేపు ఆలోచిస్తావంటే నువ్వే వెళ్ళు. ఓకే సార్, నేనే వస్తాను. సార్, నేను బిందుని. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది. Lalu saat Sudep bergegas menuju bandara, Nani membuat Sudep kecelakaan. Nani bahkan menulis pesan untuk Sudep. Akibat kecelakaan ini, Sudep hanya menderita luka kecil, tapi dia menjadi paranoid dengan lalat. Dia lalu pergi menemui profesor untuk bertanya, apakah lalat secara khusus bisa mengingat dan menyerang manusia? ఏమన్నా సైన్స్ ఫిక్షన్ రాస్తున్నారా? సైన్స్ ఫిక్షన్ కాదు, ఫ్యాక్ట్. Profesor malah mentertawakan Sudep, menyebut bahwa Sudep sedang berhayal. Untuk membuktikan dirinya benar, Sudep pergi ke tempat mobilnya yang rusak. Tak disangka di sana dia bertemu dengan orang misterius, tapi Sudep malah mengusirnya, menganggap orang ini pengemis. Sebelum orang misterius ini pergi, dia sempat memberitahu sebuah ramalan, yaitu loker dan kotak. Ketika wajahmu diolesi dengan jelaga, kau akan datang padaku. Sudep menghiraukannya, lalu memeriksa mobilnya. Ternyata dia memang tidak berhayal. Nani yang melihat Bindu masih bersedih akan kematiannya, memberitahu Bindu menuliskan bahwa dirinya adalah Nani dengan menggunakan tetesan air mata Bindu. నువ్వు నానివా? సుదీప్ గారేంటి చంపేశారా? Nani bahkan memberitahu Bindu bahwa Sudeplah yang membunuhnya, dan juga memberitahu alasan kenapa Sudep membunuhnya. Mereka akhirnya bersatu untuk membunuh Sudep. Bindu yang seorang miniatur artis dengan mudah membuatkan Nani kacamata khusus. Bindu bahkan membuatkan cakar besi untuk Nani. Beberapa kali, Nani mencoba membunuh Sudep, namun selalu tidak berhasil.
Di sisi lain, Sudep yang selalu diganggu oleh lalat semakin paranoid. Dia bahkan memasang keamanan super canggih di rumahnya. Ini membuat Nani tidak bisa lagi masuk ke rumahnya. Hingga akhirnya, Bindu membantunya dengan berpura-pura berkunjung. Diam-diam Bindu membuka baut jendela agar Nani bisa masuk. Tidak ingin terlihat aneh di depan Bindu, Sudep menyuruhnya pulang. Tingkah Sudep semakin aneh. Gentlemen, we are ready. Bahkan saat terjadi pertemuan penting membahas proyek besar, Sudep mengecaukannya. ఏంటండి ఇది రిడిక్యులస్ అయితే Dia malah menghajar para investor ini. Mereka marah dan berniat menarik kembali semua uangnya. Tidak ingin itu terjadi, Sudep cepat-cepat mengambil uangnya. Tapi dia diganggu Nani, membuat brankas itu tidak bisa dibuka. Sudep lalu mengelas brankas itu. Lagi-lagi, Nani mengganggunya. Ini membuat semua uang dalam brankas terbakar. Pada saat itulah, Sudep ingat dengan kata-kata orang misterius. Sudep lalu menemuinya. Dia adalah seorang penyihir. Dari dialah Sudep tahu bahwa lalat itu adalah Nani. Lalu penyihir itu membantu Sudep untuk melenyapkan Nani. Untungnya Nani selamat, dan yang mati malah sang penyihir. Dia tidak sengaja terbunuh oleh Sudep. Di saat-saat terakhir, teman Sudep datang menyelamatkannya. Halo. Setelah semua membaik, Sudep heran kenapa lalat itu bisa masuk, padahal semuanya sudah tertutup. Lalu tiba-tiba dia merasakan hembusan angin dari belakang dan menemukan lubang kecil, lalu menyelidikinya. Sekarang dia tahu bahwa Bindu membantu Nani. Lalu Sudep menyeret Bindu ke rumahnya. Dia mengancam Nani akan membunuh Bindu. Tanpa pikir panjang, Nani langsung menyerah. Rupanya itu hanya siasat Nani. Saat Sudep sudah putus asa, dia melihat sebuah magnet. Nani yang membawa jarum dan memiliki cakar besi langsung tidak berdaya. Sudep menyiksanya perlahan. Saat Sudep akan membakarnya, Nani melihat meriam kecil yang dulu digunakan untuk membunuh Sudep sudah tidak tersumbat. Lalu dia melompat ke arah api. Dia sengaja membakar dirinya. Akhirnya Sudep meninggal di tempat. Lalu, bagaimana dengan Nani? Sekian ulasan film kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jejak Sinema, peace.